Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah masuk di hari ke-13 Ramadan dan kita masih harus berjuang melawan nafsu kita. Masih harus kita susah payah melawan nafsu buruk kita. Itulah nafsu kita yang masih nafsu ammarah bisu. Orang berpuasa salah satu tujuannya adalah mencetak nafsunya yang tadinya nafsu ammarah bisu, bagaimana bisa meningkat menjadi nafsu yang disebut dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah tingkatan yang kedua dari perjalanan nafsu. Nafsu kita masih nafsu ammarah bisu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu merintah yang jelek-jelek. Waktu ngaji nafsunya memerintahkan ngantuk, bagus atau jelek? Waktunya sholat ya mulai nafsunya ngajak malas, malas. Baik atau jelek? Nafsu ammarah. Di waktu siang Ramadan nafsunya ngajak untuk bermaksiat, melihat yang haram, dengar yang haram, ngomong yang haram. Ada nafsu ammarah. Ini kalau kita turutin akan mencelakakan kita. Ini kalau kita ikutin akan merugikan kita. Nafsu ammarah. Nah, kata Nabi, orang yang ikut nafsu ammarah ini celaka, hidupnya bahaya. Ta'isa abdul dunia, celaka orang jadi budaknya dunia. Wa ta'isa abdul dinar, celaka orang jadi budaknya duit. Wa ta'isa abdul qatimah, ta'isa wantakas wa idha syika falantakas. Jangan sampai kita nafsunya menguasai diri kita, nafsu yang masih ammarah bisu tadi. Kalau diajak kebaikan, dia malas. Memerintah untuk malas-malasan, memerintah untuk ketinggalan bahkan, dan tidak pernah menyesal dari kebaikan yang tertinggal, dari keutamaan yang hilang. Nafsu ammarah bisu, na'udzubillah. Ini yang kata Nabi termasuk 3 hal yang mencelakakan. Hawan muttaba', wa syuhun muta', wa ijabul mar'i bi nafsih. 3 hal yang mencelakakan manusia. Salatun hunna muhlikat. 3 hal yang mencelakakan manusia. Hawan muttaba', nafsu yang diikuti, kesenangan yang diikuti. Manusia boleh punya kesenangan, boleh. Senang ini boleh, senang itu boleh, makanan yang disenangi boleh. Minumannya disenangi boleh, pakaiannya disenangi boleh, perempuan yang disenangi boleh. Tapi sesuai aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sesuai aturan Allah dan Rasulnya, kata orang Sunda, sok atuh, silakan, monggo. Kalau sesuai aturan Allah dan Rasulnya, sok atuh, silakan atuh. Tapi kalau Allah nggak ridha, Rasulullah nggak ridha, jangan ikutin hawa nafsu, jangan ikutin engkau punya mau, karena akan terjadi kerugian dan kecelakaan menimpa dirimu akibat engkau memenangkan nafsumu di atas Rabbmu dan Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dengan puasa ini kita mampu memerangi nafsu kita yang ammarah,
ya, kita lawan, kita paksa dia untuk tidak ngomong bohong, kita paksa dia untuk tidak melihat yang haram, kita paksa dia untuk mendengar yang baik dan meninggalkan pendengaran kepada yang haram. Kita paksa nafsu kita untuk ibadah, ya, kita paksa nafsu kita untuk baca Al-Quran. Itu semua awalnya dipaksa. Kalau sudah kita mau memaksa diri kita, maka nanti menaik ke tingkatan nafsu lawwamah. Ya, apa nafsu lawwamah? Nafsu lawwamah yang sudah terbalik dari nafsu amarah. Kalau dia ketinggalan dari kebaikan, dia marah kepada dirimu. Kenapa kamu ketinggalan qiyam jadi marah ini? Kenapa kau malam ini kau tidak baca Quran? Kenapa hari ini kau tidak sholat subuh jamaah? Dimarahi dirimu. Itu nafsu yang sudah lumayan baik. Fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan nafsu yang lawwamah. Dikatakan lawwamah li'annaha talumu sahibaha ala tarkil khairat wa ala fawatil hasanat wa irtikabil as-sayyi'at. Dikatakan nafsu lawwam karena dia sudah berani menegur dirimu kalau berbuat jelek, sudah berani nafsumu itu untuk mengkritik dirimu sendiri kalau kamu ketinggalan dari kebaikan, sudah berani nafsumu itu untuk mengajak menangis menyesal kepada Allah karena berbuat maksiat. Ada nafsu lawwamah, nafsu yang cukup lumayan, sudah bagus. Kalau ini diteruskan, maka nanti akan menjadi nafsu yang terbaik, nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, nikmat, lezat dalam ibadah. Nafsu yang tenang, lezat, nikmat dalam puasa. Orang merasakan puasa berat, dia merasakan nikmat. Nah ini sudah bagus ini. Orang meninggalkan yang haram berat, dia merasa nikmat meninggalkan yang haram. Orang biasanya kalau dia ketinggalan dari taraweh, santai-santai aja. Ketinggalan dari wiridnya, kewajiban wiridnya atau baca Qur'annya, dia santai-santai. Tapi dia ketinggalan dari wiridnya, ketinggalan dari amalnya, dia menangis kepada Allah. Dia merasa seperti bersalah besar. Sholat jamaah ketinggalan, dia nangis. Bahkan menghukum dirinya dengan sedekah, bayar kafarah. Zaman dulu orang-orang soleh begitu. Kalau ketinggalan dari sholat jamaah satu rakaat, dia sedekah untuk menutup kesalahannya dia ketinggalan jamaah. Apalagi kalau sampai ketinggalan full sholatnya tanpa jamaah, lebih besar lagi. Jadi orang-orang dulu nafsunya sudah mutmainnah, ya, mencapai tingkatan mutmainnah ini adalah salah satu tujuan puasa. Kenapa kau puasa? Ada apa mau puasa? Puasa itu biar jiwanya sampai kepada jiwa mutmainnah. Ya, kalau engkau sekarang puasa sudah 13 hari ini tidak ada peningkatan jiwamu, maka puasamu harus dikoreksi, puasamu harus dicek apa yang salah. Ya, karena tujuan puasa adalah agar hati bercahaya, hati memiliki cahaya ilahi. Ya, salah satu tandanya tadi dia tenang dalam ibadah, senang dalam ibadah, asyik dalam ibadah, tidak bermalas-malas ibadah. Dan dia membenci maksiat, membenci kekufuran, membenci segala yang dilarang oleh Allah. Walakinnahu habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Nah, sekarang pembahasan kita di hari ini adalah tentang orang-orang yang sakit di bulan Ramadan. Apakah orang yang sakit itu boleh tidak puasa? Di sini dijelaskan tadi.
bahwasanya berdasar firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Orang yang tidak berpuasa, orang yang tidak berpuasa karena sakit atau karena musafir, maka dia wajib mengqadha. Artinya kalau dia sakit boleh membatalkan puasa, boleh tidak puasa karena uzur sakit. Nah, dan dia wajib mengqadha puasanya itu nanti setelah keluar dari Ramadan, wajib qadha. Yajibu alaihi al-qadha, wajib baginya qadha ya setelah keluar Ramadan, tapi tidak langsung, boleh ditunda-tunda ya, dijeda-jeda apabila dia memang meninggalkan puasa gara-gara sakit. Nah, apakah semua sakit itu boleh menjadikan orang itu gak puasa? Nah, tidak semua sakit, ada catatan. Satu, sakitnya sakit yang parah, yang menjadikan dia gak mampu puasa atau berat berpuasa, itu baru boleh orang malam-malam udah gak usah niat, karena dia merasa, wah saya gak akan bisa puasa nih hari ini ya, badannya lemes gitu, lemes luar biasa. Nah, dia gak wajib niat dan gak wajib puasa. Dia boleh meninggalkan niat puasa dan dia boleh meninggalkan puasa karena uzur sakit. Nah, tapi kalau sakitnya sakit ringan, siang-siang dia di kamar minum di UKS, sakit tak? Sakit. Kenapa? Sakit hati. Sakit hati. Orang yang sakit hati itu nggak ada urusan dengan puasa, ya. Jadi orang yang sakit hati tetap wajib puasa. Apa urusannya hati sama perut? Lu kalau hatinya sedih kan perutnya lapar. Nah, itu akal-akalan dia. Jadikan orang itu yang menjadikan orang boleh tidak puasa, sakit yang berat, menjadikan dia berat untuk puasa. Nah, kemudian yang kedua, sakitnya ini sakit yang secara umum menjadikan orang itu, atau oleh dokter dikatakan ini kalau puasa bisa menyebabkan tambah sakit. Bapak ini kalau puasa tambah sakit, yang ngomong dokter atau orang yang ahli. Boleh kita nggak puasa karena kalau kita puasa tambah sakit. Atau dia nggak tambah sakit, sembuhnya tambah lama. Bapak nggak boleh puasa ya, kalau puasa sembuhnya tambah lama ya. Maka dia boleh nggak puasa ya apabila sakitnya parah, ya, apabila sakitnya tambah parah, apabila sembuhnya tambah lama. Nah, ini semua boleh orang itu membatalkan puasanya atau tidak puasa di hari Ramadannya ya. Begitu. Lalu mu'allim membahas ada orang itu sakit, modelnya itu sudah sakit gak ada harapan sembuh gitu? Sakit sudah parah. Ada orang sakit mah yang parah sampai gak ada harapan sembuh, kata dokter itu gak bisa sembuh, ini akut. Ada orang sakit lambung yang parah gitu? Itu ada kayak gitu
Ya, makanya orang itu jaga kesehatan dan juga mohon kepada Allah sehat. Karena sehat itu dari Allah. Ya, manusia jangan sombong bisa sehat dengan dirinya sendiri, gitu. Tapi hendaknya menjaga diri dari hal-hal yang sakit, ya, memahami sedikit tentang medis, kesehatan, tapi juga banyak doa kepada Allah, minta sehat, minta selamat jasadnya dan hatinya, minta sama Allah. Ya, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit maka Allah yang nyembuhin aku, gitu. Maka mohon kepada Allah sehat, ya, supaya dikasih sehat. Di samping usaha juga dia cara makannya yang sehat, cara gaya hidupnya yang sehat. Karena manusia itu bukan robot, gitu. Robot baterainya nyala, tapi baterainya mati, lompet. Robot tidak punya hati, tidak punya perasaan, dia tidak punya insting. Ya. Dia hanya berjalan sesuai program yang diprogram untuk dirinya dia. Robot. Manusia ciptaan Allah yang dahsyat, ciptaan Allah yang ajaib. Dia punya sistem dalam tubuhnya, ada metabolisme, ada anatomi tubuh, ada kebiasaan. Orang yang keluar dari kebiasaannya biasanya sakit. Ya. Makanya kalau perpindahan cuaca itu banyak orang sakit karena tidak seperti biasanya. Nah, di dalam tubuh itu ada metabolisme. Maka jangan juga jadi orang yang disebut untuk mau sehat, tapi cara makannya ngawur. Nah, ya sakit. Sementing jalan dengan Allah sehat, tapi gaya hidupnya ngawur, ya sakit. Nah, maka penting dua. Ya, banyak doa kepada Allah minta sehat, tapi juga punya sistem kehidupan atau cara hidup yang baik, cara makan yang baik, supaya menjadi sebab untuk datangnya sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi namanya manusia, walaupun sudah ngati-ngati makannya, ngati-ngati cara hidupnya, minta doa, minta kepada Allah sehat, dia tetap akan sakit, cuma jarang. Setahun 2 kali 3 kali sakit yang ringan-ringan, ya demam, ya, atau mungkin perut, atau mules, mual, ya ini 3 hari 2 hari sembuh. Itu manusia. Nabi aja sakit, maka manusia itu bercermin kepada Nabi. Oh, Nabi aja sakit, kita ya sakit. Justru dengan sakit itu kita merasa sebagai hamba Allah yang lemah, ya, hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, ya, supaya kita sadar bahwa sakit itu juga termasuk pemberian Allah, ya, supaya kita sadar bahwa sehat itu mahal. Maka syukurlah kepada Allah kalau sedang sehat. Jangan mengkufuri nikmat Allah. Nah, apabila dia sakit, yang sifat sakitnya itu tidak ada sembuhnya. Kata dokter, Pak, Bapak ini sakitnya sudah dalam stadium yang sangat tinggi, gak akan sembuh. Jadi ya Bapak gak usah puasa. Ramadan, dok, ini saya gak ada sembuhnya, gak ada sembuhnya. Gitu? Mungkin juga sampai selamanya gak akan sembuh. Wah, yang ngomong itu dokter spesial. Percaya atau percaya? Ya percaya. Kita syariat aja. Tapi menurut ilmu wangsit, ya, ilmu peneropongan langit, ya, yang ngaji karo Mbah Surip, ya, jadi itu kalau ada dokter dia sudah kasih tahu orang ini sakit dan harapan sembuhnya sangat sedikit, harapan sembuhnya nggak ada, ya sudah, dia tidak wajib puasa dan dia tidak wajib niat puasa di malam hari. Gitu? Di rumah kita ada orang sakit, udah 70 tahun sakit di tempat tidur, dia udah nggak bisa jalan, ya, udah di tempat tidur aja udah telentang aja. Malam-malam dia datang, niat puasa, ya,
niat puasa oleh ya niat puasa mbak wajib niat mbak itu wajib mungkin besok pengen sarapan tak tuh oke niatnya wajib oh, salah kenapa suruh niat dia udah ada harapan sembuh kok suruh niat nggak usah niat nggak usah niat tidak wajib niat puasa bagi orang yang sudah jelas sakitnya nggak akan sembuh termasuk sakitnya nggak sembuh itu sakit apa ya sakit tua itu tua sembuh ya itu saya sembuh orang yang udah tua 80 tahun 75 tahun 90 tahun oh, nggak bisa puasa ya sudah tidak diwajibkan untuk niat puasa malamnya dan siangnya bayar fidyah saja bayar denda beras mengambil denda beras atau jagung mendeleng kayak orang tua di alam ya kan jagung ya kan boleh beras boleh jagung makanan pokok berapa 1 mud alias berapa 7 on ingat ketika mengaji dari pondok takoni tonggone salah jawab ya tak weh mulai kau pondok ini takon anak aku raposo terus tuang ini punya aku bayar beras biro 3 kilo le 3 kilo betul benar bayar fidyah untuk orang yang nggak bisa puasa ya itu hanya 7 on tiap hari 1 hari 7 on 2 hari 7 on 7 on itu 1 kilo masih kurang 3 on ya itu kemudian yang kedua ada orang sakitnya ini putus mutaqatti'an kadang sakit kadang sembuh ya kadang sakit parah kadang baik atau ringan nah bagaimana apakah dia wajib puasa atau tidak di sini kata apabila di waktu sahur nih jam 4 setengah 4 awal seger ya, pas seger badannya ya, pas enak badannya berpun bapak waktu enak anak anak aku waktu enak ini aku tak sahur ya sahur ya, wajib dia niat puasa nawaitu Ramadan karena dia di waktu sahur itu di badannya merasakan enak sehat lalu pagi-pagi dia subuhan habis subuhan dia pagi-pagi sehat terus sampai maghrib itu yang diharapkan sampai selesai puasa bagus tapi kalau andai kata dia sudah sahur sudah niat puasa jam 8 mulai drop lagi mulai dia kesehatannya turun dan sampai merasa berat maka dia boleh membatalkan puasa ya jelas ini kalau sakitnya terputus nah kalau di waktu sahur dia lemes masuk waktu sahur jam 3:30 dia udah mulai lemes sampai habis imsak masih lemes juga ya sudah gak wajib niat puasa nih karena dia sakitnya itu begitu datang pergi ya sehingga syariat memberikan perincian demikian itu untuk kemudian bagi umat mengikutinya. Nah kemudian kalau dia sudah paginya itu waktu sahur dia karena sakit sudah enggak niat puasa ya jam 3:30 jam 4 dia udah lemes badannya dia enggak niat puasa pagi-paginya apakah dia wajib setelah sehat gitu dia begini pas waktu sahur kalau lemes awalnya drop gitu sampai jam 6 seger badannya subhanallah sehat enak gimana apakah wajib puasa enggak wajib puasa tidak wajib puasa tidak wajib puasa tidak wajib imsak boleh makan boleh minum ya tapi jangan depan yang puasa nanti ya, bikin yang puasa kesian boleh makan di kamarnya boleh minum di kamarnya karena dia pada pagi waktu sahur sudah nggak niat puasa
karena uzur sakit, ya, maka boleh dia hari itu nggak puasa dan dia wajib mengqadha pada hari yang lainnya. Sudah jelas nih? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-marid, orang yang sakit, idza istadda, apabila menjadi parah, alaihi, atasnya al-maradu, sakitnya, naharan, di waktu siang, bi antadarra bihi, dengan sekiranya akan terkena bahaya, dororan yubihu tayammum, dengan bahaya yang membolehkan tayammum, jazalahul fitru, maka boleh baginya membatalkan puasa, ala ma'tamadahu, atas pendapat yang dipegang oleh Syekhul Islam, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam. Syekhul Islam siapa Syekhul Islam? Okay. Syekhul Islam Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Syekhul Islam siapa Syekhul Islam? Syekhul Islam. Syekhul Islam, kalau Syekhul Islam Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Syekh Zakaria Al-Ansari. Kalau Syekhul Islamnya orang Salafiyah Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam, ya. Syekhul Islam siapa? Syekh Zakaria Al-Ansari, disebut Syekhul Islam, ya, dari hebatnya beliau, dari ilmunya beliau, dari kesolehan beliau, beliau disebut Syekhul Islam, ya. Yang menarik Syekhul Islam itu Syekh Zakaria, beliau mulai ngaji umur 70 tahun, mondok umur 70 tahun. Waktu muda beliau sibuk bisnis, sibuk dagang. Di tahun umur 70 tahun dia mendapatkan hidayah dari Allah, hijrah, dia ngaji, dia mondok, belajar. Tapi karena himmahnya, karena semangatnya, jujurnya kepada Allah, Allah kasih ilmu dan Allah kasih barokah umur. Ya, meninggalnya umur 100 tahun lebih. Itu Syekh Zakaria Al-Ansari. Ya, beliau tidak lain adalah guru besar, ya, daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ya, Ibn Hajar Al-Haytami, ulama terbesar di zamannya, murid daripada Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari. Ya, jadi orang cari ilmu itu tidak pandang umur, yang penting punya kesungguhan, punya kemauan dan punya kejujuran. Kemauan, kesungguhan, kejujuran adalah kendaraan yang paling hebat meraih cita-cita besar. Ya, kalau engkau punya cita-cita besar apa saja, di bidang dunia, di bidang agama, di bidang akhirat, di bidang apa saja, ya, untuk meraih pangkat, jabatan, apa saja, modalnya 3, kejujuran, kebenaran, dan kesungguhan. 3 ini akan mengangkat dirimu kepada makam tertinggi. Allah mengatakan apa? Ya, kunu ma'as shadiqin, jadilah kau bersama orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang jujur, orang yang benar. Ya, ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bagaimana kita meraih Ramadan yang betul-betul hakiki? Ya, harus 3 tadi, harus benar, harus sungguh-sungguh, ya, harus punya kejujuran kepada Allah. Kalau nggak punya itu, Ramadannya tahun ini seperti tahun kemarin. Nanti habis Ramadan ya gitu-gitu lagi, nggak jauh lagi dari itu. Ya, maka orang harus mengambil 3 ini: semangat, jujur, dan sungguh-sungguh. Kata, ya, nasihat para ulama. Nah, Syekh Zakaria, ya, wal Khatib, dan Syekh Khatib, wal Ramli, dan Ibn Ramli. Waqala Ibn Hajar, berkata Ibn Hajar, wa tabi'u Zayyadi, diikuti Zayyadi, yajib alaihi al-fitru, wajib baginya untuk berbuka puasa, wa tawagu,
ala annahu idza khafa al-halak. Mereka bersepakat bahwasanya apabila orang itu takut celaka mati, au fawat manfaatin mudwin, atau bisa menyebabkan rusaknya satu anggota tubuh, wajib al-fitr, maka wajib berbuka puasa. Ada orang sakit parah, dokter bilang bapak ini sakitnya sudah parah, no puasa, no, nggak boleh puasa kata dokter. Baik, kata dokter nggak boleh puasa. Secara syar'i wajibkah dia nggak puasa atau sekedar boleh? Boleh nggak puasa sama wajib nggak puasa, beda atau nggak beda? Beda. Kata Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, dia boleh nggak puasa. Andai kata dia paksakan diri mau puasa, dia boleh, dia punya hak. Ya Allah, saya walaupun kata dokter nggak boleh puasa, saya tetap puasa. Ya, saya pengen mati dalam kondisi puasa. Ya udah apa-apa. Menurut Syekh Zakaria Al-Ansari boleh. Ya, sakitnya sudah parah, kata dokter nggak boleh puasa. Itu dalam hukum syariatnya dia masih boleh puasa, boleh batal, boleh puasa. Syekh Zakaria Al-Ansari berpendapat demikian, diikuti oleh Imam Khatib dan juga Ar-Ramli, tiga ulama besar. Andai kata dia memaksakan diri puasa, boleh. Terus sampai meninggal dunia, dia memang pengen meninggal dunia dalam kondisi puasa. Oh, ya. Boleh, kata Imam Syekh Zakaria Al-Ansari. Ya, wahakala. Pendapat kedua Imam Ibn Hajar. Kalau sudah demikian, dokter udah bilang nggak boleh puasa. Kalau puasa akan menjadikan tambah sakit, tambah parah, maka dalam kondisi ini tidak boleh puasa. Imam Ibn Hajar tidak boleh puasa. Artinya wajib membatalkan. Wajib membatalkan. Beda-beda. Nah, kalau sudah dikatakan wajib membatalkan, kalau dia puasa, berarti dia melakukan yang dilarang. Dilarang puasa, kok malah puasa? Berarti kan melanggar larangan. Nah, kalau dia itu tetap puasa sampai meninggal dunia, meninggalnya dalam kondisi maksiat tuh. Karena dia melanggar larangan, dia nggak boleh puasa secara syar'i. Karena puasanya dia menyebabkan dia akan sakit tanpa batal bisa. Kalau dia tetap puasa, ya dia nggak boleh puasa. Hukumnya itu nggak boleh, itu haram. Ya, Ibn Hajar dan Az-Zayadi. Ini kalau belum pada tahapan diyakini akan menyebabkan kematian. Dikatakan sama dokter, nggak usah puasa ya, nanti sakitnya parah loh. Nggak usah puasa, nanti sembuh tambah lama loh. Nggak usah puasa ya, ini penyakitnya agak serius. Nggak usah puasa gitu dong. Tapi dalam hal ini seorang yang dilarang begitu dia masih boleh puasa. Ya, menurut Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, ya, Al-Khatib dan Ar-Ramli. Tapi Ibn Hajar bilang udah nggak boleh puasa, harus membatalkan puasa. Ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua, dokter bilang bahwa kalau puasa ini bisa menyebabkan matanya buta. Bapak kalau puasa bisa menyebabkan matanya buta. Ya, kalau bapak puasa nanti bisa menyebabkan ini lambungnya rusak parah dan bisa organ tubuhnya di lambung ini sudah nggak fungsi nanti. Wah, kalau sudah menyebabkan fawatu manfaatin udwan, ya, fawatu manfaatin udwin, kalau sudah diancam oleh dokter, kalau bapak ini puasa akan menyebabkan salah satu anggota tubuhnya bapak ini akan rusak. Di saat semacam ini ulama Syafi'iyah sepakat nggak boleh puasa. Paham nggak? Paham nggak? Nggak boleh apa? Puasa. Kenapa? Karena kalau puasa akan menyebabkan rusaknya salah satu organ tubuhnya atau kemanfaatannya hilang daripada organ tubuh tadi. Fungsinya hilang.
maka dia dan sepakat, tidak ada khilaf. Ibn Hajar, Syekh Zakaria sepakat wajib batal. Ini kelas 2. Kelas 3, kalau sudah mengancam nyawa, bapak kalau puasa ini langsung istet gitu. Wah, yang ini yang malah jelas, ya sepakat tidak boleh puasa, ya tidak boleh puasa, jangan ngotot. Loh, justru saya itu mau istet dalam musim puasa pak, ya tidak boleh. Secara syar'i sampai nggak boleh puasa, haram. Karena ini kalau puasa bisa menyebabkan kematian. Ya medis, Allah yang maha tahu. Tapi medis itu salah satu dasar hukumnya ahli fikih. Ahli fikih menghukumi karena berdasar keterangan medis dalam hal-hal yang membutuhkan keterangan medis. Nah, makanya kalau sudah dokter mengatakan bapak kalau puasa ini bisa menyebabkan kematian, maka dalam kondisi ini semua ulama Syafi'iyah sepakat tidak boleh puasa, haram. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kau lemparkan dirimu dalam suatu bahaya. Wa yustaradu, dan disyaratkan di jawazi fitrihi, untuk boleh buka puasa. Wa yustaradu, dan disyaratkan di jawazi fitrihi, untuk bolehnya enggak puasa bagi orang yang sakit. Wa yustaradu, disyaratkan di jawazi fitrihi, untuk boleh enggak puasanya orang yang sakit, niat tarakhus, niat mengambil keringanan agama. Niat tarakhus, niat mengambil keringanan agama. Bi an ya'taqida, dengan meyakini annal iftar, bahwasanya membatalkan puasa atau enggak puasa bagi dia karena sakit, jaizun, boleh, lahu, baginya, hina idzin, di saat itu. Wa anna syar'an, bahwasanya syariat Allah, yusahhil lahu, meringankan bagi dia, hadzal amra, memudahkan bagi dia, hadzal amra, urusan ini, bitajwizihi, dengan memberikan dia kemudahan, perbolehan lahu, untuk membatalkan puasa kepadanya. Fa in afdhara, apabila dia membatalkan puasa atau tidak puasa, duna hadhihi niyah, tanpa niat ini, asima, maka dia berdosa. Wa inna ma tajibu tarakhus, dan diwajibkan dia berniat tarakhus, mengambil keringanan agama, idza syara'a, apabila dia sudah mulai bisawm, dalam puasa, summa afdhar, kemudian dia membatalkan lil marad, karena udzur sakit. Duna, bukan untuk orang, man, orang, duna, selain atau bukan, man, orang, lam yasum, dia tidak puasa, li idbaqi maradih, karena sakitnya sudah sempurna. Kama taqaddam, li idbaqi maradih, karena sakitnya tidak ada sembuhnya. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah diterangkan di awal, Hasyiatul Jamal, dan juga ada di kitab Hasyiatul Jamal. Qala fi Nihayatiz Zain, berkata dalam kitab Nihayatiz Zain, wa yalzam, dan wajib kullu mutaraffisin, setiap orang yang mengambil keringanan, bil fitri, membatalkan puasa, niatut tarakhus, untuk niat mengambil keringanan, dia tamayyaz, agar menjadi beda, al fitrul mubah, antara membatalkan yang boleh, an ghairihi, dari membatalkan yang tidak boleh. Ya, niat untuk membatalkan puasa itu caranya adalah dengan meyakini saja bahwa ini boleh. Ya kan? Wah, ini saya kok sakit ya, saya kok lemes ya, ini kalau saya puasa ini bahaya ini. Ya sudah, saya tak batal puasa, boleh kok, aja juga. Ya kan? Enggak apa kok nomor itu impor. Ya, saya niat membatalkan puasa, ya toh, mengikuti tarakhus, ya kesuwen. Enggak harus begitu. Bi an ya'taqida jawazah, dengan meyakini bahwa dia boleh membatalkan puasa, itu sudah niat namanya. Niat tarakhus. Kalau ditanya, kamu kenapa kamu batalkan puasa? Karena saya sakit. Memang boleh, boleh.
Kalau dia tidak ada niat sama sekali, ya sama kayak dia nggak ada niat. Tapi gimana nggak ada niat? Orang yang membatalkan puasa di siang hari dengan kondisi dia sakit, dia niatnya karena sakit. Ya, kalau dia nggak niat tarafus, andai kata ada nggak niat tarafus, maka dia berdosa. Tapi boleh nggak puasa boleh, tapi berdosa karena meninggalkan niat tarafus. Nah, la yadurrun naum, tidaklah tidur membahayakan. Wah, bab tidur, bab nom gitu. Wah, menarik ini. Ya, la yadurrun naum, tidur tidak membahayakan as-sauma, puasa, walau amma, walaupun menyeluruh jami'an nahar sepanjang siang. Allah. Wa yahsulu, dan dia tetap mendapat thawab shaum, pahala puasa. Wah, enak ini bidzalika, dengan puasa sepanjang siangnya dia tidur, ya, dia tetap dapat pahala. Wa in kana naim, walaupun orang yang tidur pada hakikatnya qad fatahu, dia telah terlewatkan khairun katsir, dari kebaikan yang banyak. Ya, habis sahur dia sholat subuh dia baca doa, langsung geletak ke pojok masjid. Wes, ya toh, jam 2 jam 3 jam 4 jam setengah 3 baru bangun. Kang sholat setengah 3, cepet dia wudu, dia sholat zuhur, habis sholat zuhur geletak kau lagi, tidur lagi, ya kan? Jam 5:04, bangun, sholat asar, wudu, sholat asar, habis sholat asar kau lagi, tidur lagi, ya kan? Maghrib baru bangun, semangat melek dulu bakso. Wah, puasanya sah, ya kan? Puasanya sah kata ulama. Enak ini. Ya, gak ngerasa kayak ngorong, gak ngerasa kayak ngeleng, puasanya sah, ya, hanya dia ketinggalan dari pahala-pahala yang besar. Kata, pahala di saat puasa, ketika kita merasakan lapar, itulah pahala kita. Di sisi Allah kita niatkan, ya Allah, dengan aku menahan diri sabar dengan puasa ini, jadikanlah ini sebab aku nanti selamat dari api neraka. Berdoa ketika perut terasa lapar, ketika perut kerucuk-kerucuk, ketika perut terasa begitu lapar, dan ketika keringnya tenggorokan dan nafsumu sedang teruji di situ untuk tetap puasa, berdoa di saat itu paling nikmat. Ya Allah, aku menahan diri, ya, untuk haus di dunia ini dengan puasa, karena sampai aku haus lagi nanti di akhirat. Jangan lagi aku haus lagi nanti di alam barzah, selalu di dalam kenikmatan dan kesenangan di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.